Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channelnya Nur Host. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik videonya aku. Semoga kalian suka ya dengan video kali ini. Aku pengen ngajakin kalian bersih-bersih rumah, cleaning motivation. Bener nggak ya aku ngomongnya? Karena ini kan kita memasuki musim kemarau, pasti panas banget dan debu itu sering masuk ke dalam rumah. Walaupun rumah kita itu selalu tertutup tapi masih ada debu. Nah, jadi pertama-tama aku pengen ngebersihin ruang tamu dulu. Yang tadi ya, habis aku sarapan sama suami. Oh ya, suami aku udah berangkat kerja ya. Jadi ini aku seperti biasa sendirian lagi di rumah. Jadi aku kalau sendirian di rumah itu aku semangat banget buat ngeberesin semua seluruh isi rumah. Tapi kalau ada suami itu aku berasa susah banget buat bergerak kemana-mana, karena suami itu pengennya itu aku diam aja, jangan ngapa-ngapain kecuali masak. Kalau nggak masak kan kami berdua nggak makan. Jadi kalau ada suami itu biasanya aku itu jadi ratu di sebelahnya, nggak boleh ngapa-ngapain, harus ikut santai juga sama dia. Suamiku itu tipikal orang yang nggak mau lihat istrinya itu repot, apalagi melakukan kegiatan yang berat-berat di hadapan dia. Dia pengennya itu istrinya itu diam aja, tapi apabila kalau dia nggak ada di rumah, biar aku ngapa-ngapain, buat ganti lampu atau ngebersihin atau potong-potong rumput, dia itu nggak jadi masalah kalau dia nggak lihat aku saat bekerja. Tapi kalau dia lihat aku saat bekerja, dia pasti sebel banget, pengennya aku itu diam aja di rumah. Dan aku itu sering ngomong sama dia, kenapa sih aku itu nggak boleh ngelakuin kegiatan-kegiatan yang berat. Jadi menurut dia, aku itu nggak mau lihat istriku itu melakukan kegiatan yang berat-berat. Mungkin perasaannya kayak gimana ya kalau lihat perempuan itu ngelakuin kegiatan yang berat-berat. Tapi aku juga punya prinsip, kalau aku bisa ngelakuinnya aku kerjain, dan kalau aku nggak bisa baru aku minta tolong ke orang lain. Karena aku males banget kalau ketergantungan sama orang lain, itu kan susah banget kalau kita ketergantungan. Jadi kalau kita bisa mengerjakan sendiri, kenapa mesti harus ada orang lain buat ngerjainnya. Nah, itu doang prinsip aku. Kok aku malah jadi curhat ya sama teman-teman semuanya nih. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan semoga Allah limpahkan kalian rezeki kali ini. Amin. Nah, alhamdulillah ruang tamunya tadi udah selesai. Lanjut lagi, di sini aku beresin semua barang-barang yang ada di sini karena berantakan banget, dan ada chargeran, ada laptop juga. Tadi aku biasanya kalau di laptop itu buat aku ngedit foto, buat thumbnail di YouTube-nya aku. Dan kali ini aku ngebersihin juga di sini. Ini chargeran HP aku beresin juga. Sama itu ada handuk kecil sama apalah di atas itu, yang penting semuanya beres aku bersihin dan aku taruh di tempatnya juga. Kalau sehari itu kayaknya nggak naruh barang di atas lemari ini bakalan sakit deh kayaknya. Pasti deh setiap hari itu ada barang di atas ini, apapun yang ditaruh di sini. Makanya aku beresin dan aku kembaliin lagi di tempatnya. Terus ini aku lagi kosrek-kosrek kursi pakai sapu lidi. Aku kemarin ngebuka itu bantal kursinya aku itu ternyata nggak pakai sarung, itu langsung sarungnya. Jadi aku bingung, kayaknya aku bakalan bikin sarung deh untuk ngelapisinya, biar nanti kan kalau pengen cuci sarungnya itu lebih enak kan. Jadi ada 2 sarung. Nah, bakalan nanti aku pengen ngejahit sendiri dan beli kain dulu buat sarungnya nanti. Jadi itu sarungnya jadi satu sama busanya, jadi nggak ada lapis 2. Makanya nanti deh kita bikin, nanti insyaallah aku bakal tunjukin sama teman-teman semuanya. Tapi aku beli dulu ya. Dan ini air fryer aku taruh di dapur aja.
Nyata ya kalau ya kita beli barang itu bingung naruhnya di mana, apalagi ini kan lagi sayang-sayang banget sama barang baru. Jadi bingung aku naruhnya di mana, di situ salah, dimanapun tetap salah. Jadi kayaknya aku bakalan beli rak deh nanti insyaallah kalau ada rezekinya. Dan lanjut lagi di sini aku nyapu di semua sisinya, dan ini ternyata debu banget loh teman-teman. Makanya aku nyapunya itu pelan-pelan. Kalau ada paku mah enak ya, pakai paku aja jadi debunya nggak kemana-mana, tapi nggak ada jadi pakai sapu aja deh. Kayaknya kalau kita bersih-bersih nyapu sama ngepel kayak ini wajib banget untuk tiap hari, karena ini debunya masya Allah, karena bulan kemarau ya, jadi debunya itu luar biasa banget. Terutama nyapu sama ngepel itu masalah, tapi capek juga ya kalau kita nyapu sama ngepel itu tiap hari. Badan ini berasa sakit banget, tapi kalau nggak disapu mah debunya bakalan numpuk banget, takutnya kan nanti kita kena flu. Jadi ini adalah rutinitas beres-beres rumah yang wajib banget kita buat lakuinnya, karena berhubung musim kemarau. Kalau sudah masuk musim penghujan kan enak tinggal paling kita bakalan rutinitas buat ngepel lagi karena kan basah. Apalagi kalau rumah aku ini kan di depannya itu nggak ada kanopinya, cuman kanopinya itu sedikit, jadi di depan kamar itu belum ada kanopinya dan nggak ada pakai pagar juga, jadi debu jalanan itu langsung banget menuju ke rumah. Makanya aku itu jarang banget buka jendela ataupun buka pintu. Apalagi kalau sendirian kayak gini, apalagi kalau aku buka jendela sama buka pintu, debunya itu bakalan masuk banget. Makanya aku mutusin buat nutupin jendela sama pintu aja, dan aku juga sendirian di rumah takut kalau buka jendela buka pintu, takutnya kan bahaya buat aku. Nah, lanjut lagi di sini aku ngepel di ruang tamu juga. Ini adalah pel kesukaan aku, tapi ini udah tempat airnya tuh udah rusak kayaknya, keset. Karena kemarin aku ngecek ternyata udah karatan. Nanti deh bakalan beli lagi tempatnya, karena ini enak banget ini pelnya dan menjangkau juga di bawah kursinya aku, makanya enak banget kalau bersih-bersih pakai pel ini. Tapi resikonya ini juga pelnya juga bisa patah, dan tempat airnya juga itu sayang banget yang putarannya itu karatan. Makanya aku pengen beli yang plastik aja deh biar tahan dan awet juga saat pemakaiannya bertahun-tahun. Nah, kalau nyapu ngepel ini udah kemarin kan aku bilang luar biasa panas banget, apalagi ini baju panjang, celana panjang, pakai kerudung, ini bakalan basah banget. Makanya aku milihin warna hitam biar aku keringatannya itu nggak kelihatan. Dan alhamdulillah aku udah selesai nyapu sama ngepelnya. Ini aku minum dulu karena aku udah haus banget dan udah agak capean. Aku istirahat dulu sebentar. Aku lanjut lagi ngeberesin dapur. Cuman di sini aku ngeberesin dapur, cuman ngebersihin meja makan sama ngerapiin semua yang ada di dapur. Buat yang panci-panci yang belum aku cuci bakalan aku cuci nanti, cuman aku nggak rekod ya teman-teman karena takut durasinya udah panjang banget, dan ini juga udah 13 menit, panjang banget. Takutnya kalian bosan nonton videonya aku, lihat aku beres-beres yang dari ujung ke ujung, dari muka, dari ruang tamu,
dan kamar sebelah, sama ini terakhir di dapur. Aku biasanya kalau ngebersihin rumah kayak gini, dapur itu selalu yang terakhir karena ini bakalan capek banget. Yang terakhir aku bakalan terakhir itu buat nyapu sama ngepel juga di dapur, dan bakalan cuci piring, dan apalagi aku bakalan cuci baju. Tapi semuanya nggak komplit banget aku rekod karena capek banget teman-teman. Kalau kita pakai kostum kayak gini, enaknya kan pakai baju daster jadi lebih enakan. Dan aku cuman tunjukin di sini buat kalian bersih-bersih meja makan ini, nanti nyapu sama ngepel juga. Oh ya, kemarin ada teman-teman yang nanya kalau aku beli meja makan ini di mana. Oh ya, kemarin aku beli meja makan ini di Transmart. Alhamdulillah kemarin ada diskon, jadi buruan banget buat belinya karena diskon. Untuk meja makannya ini luas banget, dan kursinya itu sejujurnya ada 4, cuman karena berhubung kami itu cuma berdua, jadi aku pakai aja berdua. Untuk keduanya aku taruh di ruang tamu, sama di meja kerjanya suami aku taruh di situ. Jadi aku bagi-bagi aja buat kursinya, buat manfaatin buat yang lain. Tapi apabila ada keluarga, kalau keluarga besar, aku kalau makan sama keluarga besarnya aku itu lesehan aja di bawah. Tapi kalau misalnya ada adik aku aja yang datang, kami makannya itu di meja makan, tinggal ngambil kursi aja di tempatnya. Dan ini tadi pagi aku bikin sarapan buat suami aku, dan aku beresin juga yang prayer-nya. Dan ini dia tadi, aku masih bingung buat naruh yang prayer aku di mana. Aku takutnya sembarangan naruh prayer aku, nanti bakalan digigit sama tikus, takut banget aku. Makanya ini prayer aku itu kalau udah dingin dan bersih kayak gini, aku taruh lagi di dalam kotaknya biar lebih aman aja. Nanti insyaallah kalau ada rezekinya aku bakalan beli rak buat naruh prayer aku dan barang-barang elektronik yang lainnya, biar dapurnya lebih kelihatan tertata lagi dan lebih kelihatan minimalis aja, dan biar lebih banyak lagi yang suka dengan dapur sederhana aku ini. Aku masih bingung buat natain dapur aku ini, masih berantakan banget, nggak kesusun rapi. Nanti deh sedikit demi sedikit bakalan ngedekor dapur sederhananya aku lagi, biar enak aja buat dilihat dan enak aja buat dipandang apabila semuanya kelihatan rapi. Dan alhamdulillah, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka aja ya dengan videonya, dan semoga Allah limpahkan kalian rezeki. Buat teman-teman jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya. See you next video. Dadah.